Cerita berlatar pada tahun 1822 di Tasmania dengan memperlihatkan 8 orang narapidana yang sedang berbaris menghadap ke sungai menunggu aba-aba untuk berangkat ke hutan menggunakan perahu kecil. Sebelum berangkat mereka pun dikawal dan diawasi oleh sekelompok pasukan Inggris yang kala itu menduduki Tasmania. Kemudian mereka pun berenang menuju perahu kecil yang dikemudikan oleh seorang pengawas yang nantinya akan mengawasi mereka bekerja. Sesampainya di hutan mereka pun langsung bekerja menebang pohon. Sementara itu para petugas entah kemana belum ada yang nongol. Great ships are built on the shoulders of you and I. Mother. Dan saat sedang beristirahat, si pengawas itu yang bernama James menawarkan sedikit potongan daging kepada para napi. Tapi mereka tidak ada satupun yang mau. Lalu tiba-tiba... What are you smiling at now, Bodnum? Setelah menyumpal mulut si James dan mengikatnya di pohon, mereka yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melarikan diri pun langsung kabur dan berniat akan memakai perahu yang sebelumnya digunakan. Namun ketika mereka hendak mencapai perahu, tiba-tiba dua petugas memergoki mereka, sehingga mereka pun langsung berlari kembali masuk ke dalam hutan dan bersembunyi. Kemudian seorang napi Inggris bernama Greenhill yang memegang kapak mengajak mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan menuju arah timur guna menghindari kejaran tentara Inggris. Dan saat sedang beristirahat, seorang napi Irlandia bernama Dalton mengatakan kepada temannya yang bernama Alexander Pearce bahwa dirinya kurang percaya terhadap Greenhill dan meminta Alexander untuk mencari petunjuk arah sekaligus pemimpin. When you consider the odds stacked against us. Hari-hari awal belum tampak ketegangan di antara mereka. Sesekali mereka bercanda dan menikmati kebebasan mereka. Hey, look out, Dalton! There's a great big snake in front of you. Hey, Mr. Dalton. And what a beautiful day! Jesus, Mother Mary of God. So every morning, without fail, then first you could smell it through your ears. Do you think it's funny? Aye. Keesokan harinya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin susah pula mereka mencapai ke tepian pulau. Karena pulau ini sangat luas sekali dan jika mereka menuju hilir sungai maka mereka akan ditangkap dan diadili oleh koloni Inggris. Area hutan ini tampak tidak ada apa-apa untuk dimakan, ya memang mungkin karena dingin cuaca cuma bisa hidup tumbuhan yang tak berbuah. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali turun. Tidak terasa sudah 8 hari mereka berjalan dan kini bekal yang mereka punya hanya tersisa sepotong roti. Dan di sini Dalton pun menyalahkan Greenhill karena dirinya yang membawa mereka ke arah timur tanpa tahu arah tujuan. Namun Greenhill tidak mau disalahkan dan untungnya perdebatan ini tidak berlanjut ke perkelahian. Easy, lad. Easy. There's no going back. No.
for any of us. You could see his spine poking through. Keesokan harinya dalam perjalanan seorang napi Inggris bernama Thomas mencoba berburu. Namun dirinya malah ditertawakan oleh seorang napi Irlandia bernama William. Tentu saja hal itu membuat Thomas marah. Hey, you get your fucking hand up! Get your hand up! Malam selanjutnya mereka pun beristirahat tanpa makan karena stok makanan sudah habis. Dan saking laparnya seorang napi Skotlandia bernama John dengan konyolnya memakan potongan kain. For lonely shall die. Keesokan harinya Alexander tanpa sengaja mendengar perbincangan seorang napi Irlandia bernama Matthew yang menyuruh Greenhill membunuh Dalton untuk dimakan. Karena sudah tidak memiliki persediaan makanan, dengan berat hati Alexander yang menghampiri mereka pun terpaksa setuju. Dan alasan mereka mau membunuh Dalton karena memang Dalton terlihat sangat sakit dan pincang kakinya disebabkan kelelahan. Tell us get walking. Mor doing la noctorin. You're me boss, I'm sure if you're sick. Mor doing la noctorin. What about a song, William? Why not? So hungry I could eat me own arse. Tepat hari ke-10 ketika semua orang masih tertidur nyenyak, si biadab Greenhill langsung membunuh Dalton yang masih tertidur menggunakan kapak. Melihat itu mereka pun terperanjat seakan tak percaya dengan apa yang barusan saja dilihatnya. Sehingga seorang napi Inggris bernama Brown yang tidak ingin menjadi korban berikutnya memutuskan pergi bersama William. Dan akhirnya Dalton pun menjadi korban pertama untuk mereka makan. Oh, Christ, they've gone! They'll be dead in 2 days. They've gone! William Kennedy, come back! No fucking way! Singkat cerita, keesokan harinya dalam perjalanan Thomas yang trauma dengan kejadian kemarin, tiba-tiba dirinya berhenti dan pandangannya pun kosong. Melihat itu si biadab Greenhill tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung membunuh Thomas dengan kapak, dan Thomas pun menjadi korban kedua. He was just a kid. We have plenty of food. Di hari berikutnya hujan pun turun dengan sangat ngegebret deras, membuat mereka terpaksa berhenti. Dan saat akan kembali melanjutkan perjalanan di sini, John yang mulai tidak percaya kepada Greenhill meminta agar dirinya yang membawa kapaknya. Tapi meskipun kini dirinya yang memegang kapaknya, John yang khawatir mengajak Alexander untuk pergi dengannya, karena jika John menyadari mungkin korban berikutnya kalau bukan dirinya ya Alexander. Namun Alexander tidak menjawab dan tetap mengikuti Greenhill. Yang mana saat sedang beristirahat, Greenhill merebut kapak itu dan menyerang kepala John hingga terluka. Namun John yang bertubuhkan besar membuat Greenhill kewalahan. I'll kill him dead! If either of you come near me, I will use the axe! He says he is. Okay, just thirsty. Have to keep an eye on them, Pierce. Setelah itu John yang emosi pun menyerang Alexander dan juga Greenhill karena kelihatannya Alexander seperti berpihak kepada Greenhill. Namun saat John hendak memukul Alexander, Greenhill yang sudah berhasil merebut kapaknya langsung membunuh John dan tubuhnya dijadikan bekal untuk perjalanan mereka. Sehingga kini bekal mereka menjadi 2 karung penuh potongan tubuh jelema. Dan di sini terlihat Alexander lebih memilih berjalan paling depan untuk mendapat rasa lebih aman, karena kalau dekat takut dibunuh oleh Greenhill dan juga Matthew. Namun tiba-tiba di sini Matthew digigit ular berbisa yang membuatnya menjerit kokociakan kesakitan. Namun Greenhill memaksanya untuk terus melanjutkan perjalanan. You'll not make it. You're leaving of me now, Robert. Please, Robert, please.
Singkat cerita, Matthew pun sudah tidak ada daya sama sekali untuk berjalan dan pada akhirnya Green Hill pun menyerah. Dan dirinya sengaja menaruh kapaknya di dekat Matthew yang terbaring tak berdaya. Kemudian Alexander pun menghampirinya dan langsung membunuh Matthew. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan kini Green Hill maupun Alexander saling membawa bekal masing-masing berupa karung berlumur darah. Dan mereka tetap berjalan bersama-sama namun agak berjauhan dan saling waspada antara satu sama lain. Sampai di titik ini Green Hill masih memegang kapak-kapak dan juga pisau milik Matthew. Have you ever thought about it, Alex? It's burning alive, Alex. It's burning alive. It grows fat on itself. It's just, you don't fucking say much, do you, Pierce? 6 pairs of shoes. We have to keep moving. We're close. Malam harinya keduanya pun sulit tidur karena takut lengah. Tidak ada kenyamanan di sini untuk memejamkan mata saja. Mereka takut jika salah satu dari mereka berdua tiba-tiba menyerang. Dan benar saja ketika Alexander pura-pura tidur, Green Hill mengambil kapak dan bersiap membunuhnya. Namun Alexander langsung bangkit. Paginya Alexander terbangun lebih awal dan langsung saja membunuh Green Hill, kemudian memakan dagingnya lalu melanjutkan perjalanan sendirian. Di akhir film dituliskan kalau Alexander Pierce berhasil berjalan ke timur sendirian dan sampai di pemukiman kecil bernama Hobart setelah 100 hari lebih berjalan kaki. Namun dirinya ditangkap kembali oleh pemerintah kolonial Inggris dan Alexander membuat pengakuan kalau semua teman-temannya sudah mati dimakan oleh dirinya. Namun petugas penjara tidak percaya dan mereka sangat yakin kalau ketujuh temannya masih hidup. Dan setahun setelahnya si Alexander berhasil melarikan diri sekali lagi bersama satu teman tahanannya bernama Thomas Cox. Tapi dirinya berhasil kembali ditangkap dan petugas menemukan tubuh termutilasi Thomas Cox di dekat tempat persembunyiannya. Dan hal ini menjadikan bukti bahwa benar si setan Alexander ini benar-benar seorang kanibal hingga akhirnya dirinya pun digantung mati. Tamat ending yang sangat mengerikan. Macam mana udah teman-teman semua tentang film ini? Horor sekali rasanya menurut saya. Ngos-ngosan seperti ini saya hujan itu. Jadi saya agak buru-buru merekamnya. Alah, gimana pula ini? Oke, akhiri sajalah karena saya belum ngopi dari pagi dan mau rokok dan alias belum makan juga. Jadi akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.